Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, marilah kita awali perjumpaan kita pada malam hari ini dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Baik, sebelum masuk ke bab makharijul huruf, ya, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf yang tersusun untuk membuat kata dalam bahasa Arab, ya. Termasuk juga Al-Qur'an. Al-Qur'an tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, bukan huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah, ya. Dan apa? Huruf hijaiyah ini jumlahnya ada 29 huruf. Ada 29 huruf yang disusun oleh Imam Nasr bin Asim. Sebenarnya dulu itu belum ada susunan. Susunan hijaiyah itu ada semenjak zaman Imam Nasr bin Asim. Dan Imam Nasr bin Asim itu terkenal dengan pencetus yang menyusun huruf hijaiyah. Dulu itu nggak ada, sejak zaman Nabi itu nggak ada yang namanya susunan huruf hijaiyah. Ya kalau intinya belum ada susunan, ngacak aja gitu, ngacak ya. Akhirnya disusun oleh Al Imam Nasr bin Asim berdasarkan apa? Ini kita bisa lihat di sini. Berdasarkan bentuk. Nih bisa dilihat. Huruf ba, ta, sa. Bentuknya sama kayak perahu. Jim, ha, kho. Sama ya. Cuman bedanya titik. Titiknya. Dal, zal. Sama bentuknya. Batang hurufnya tuh sama. Ro sama zai, sama sin, sama shin, itu sama semua. Sod, bod, sama to, wo, sama ain, ghain, sama fa, qaf, mirip, nggak sama, ya. Cuman beda dikit. Kaf, lam, mirip juga. Mim, nun, ha, beda. Mim sama sampai dengan ya itu nggak berdasarkan dengan bentuk, ya. Nggak bebas kalau yang ini yang terakhir. Kalau yang ini yang sama semua, ya. Begitu. Jadi semenjak zaman Nabi itu nggak ada susunan. Ada susunan semenjak Al-Imam Nasr bin Asim ini mencetus, menyusun. Kok nggak gerak? Sebentar. Nah, baik. Aduh, nah, berdasarkan kemiripan bentuk-bentuknya untuk membedakannya diberikan tanda titik beberapa waktu kemudian, ya. Diberikan tanda titik. Ada yang tahu siapa yang memberikan tanda titik? Kalau Al-Imam Nasr bin Asim itu yang menyusun huruf hijaiyah. Ada yang ulama yang
eh, apa namanya apa namanya terkenalnya dengan menyusun atau memberikan tanda titik. Ada yang tahu? Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ad-Du'ali. Al-Imam Aswad Ad-Du'ali. Beliau merupakan apa? Yang memberikan titik nih, tanda titik. Cuman dulu nggak kayak gini, beda. Dan bentuknya pun nggak kayak gini. Ini telah mengalami perubahan, beberapa perubahan. Dulu jauh banget kayak gini. Titiknya pun beda, nggak kayak gini. Ada di depan gitu kan. Titiknya beda. Intinya si yang eh, pencetus yang memberikan adalah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Dan setelah itu baru berkembang. Bentuknya seperti apa? Itu berkembang ya. Maka kalau saya tanya, huruf pertama dari deretan huruf hijaiyah itu huruf apa? Coba jawab. Ini tuh huruf apa nih? Ini huruf apa? Ada yang tahu? Coba jawab. Hamzah. Hamzah. Hamzah atau Hamzah? Sepakat Hamzah. Hamzah? Hamzah. Hamzah atau Hamzah? Hamzah atau Hamzah? Biasa ucap Hamzah. Bukan pakai jim, bukan Hamzah, bukan. Hamzah. Zzz. Hamzah. Ya. Sepakat Hamzah? Serius? Yakin? Yakin ucap Ustaz. Yakin. Yakin ya? Jadi kalau yang di lagu-lagu itu alif bata, berarti salah dong. Enggak tahu. Alif bata tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Itu salah berarti. Jadi gimana jawabnya? Oke, kita jelaskan dulu ya. Ya. Menurut ahli bahasa, jumlah huruf hijaiyah itu 29. Memang ada yang mengatakan 28. Bahkan ada yang mengatakan 30, walaupun memang itu mubazir sebenarnya. Ya, kita jelaskan dulu. Ya. Kita jelaskan sebagaimana susunan yang tertera di sini. Gimana penjelasannya? Yang pertama, ya. Ini merupakan hamzah. Yakin hamzah? Kalau hamzah kok ada alifnya? Ngapain alif di situ? Kalau memang alif, kok ada hamzah di situ? Ngapain hamzah? Ngikut-ngikut si alif gitu. Gimana itu? Jadi, ya, jawabannya adalah memang hamzah. Kenapa? Hamzah ini nggak punya baju. Ketika disuruh oleh Imam Nasr bin Asim, wahai huruf hijaiyah, baris dua sof. Baris dua sof. Akhirnya semuanya baris. Terus kata si Imam Nasr bilang gini, Hamzah, kamu paling depan. Kamu berdiri paling depan. Oke, siap. Cuman dia nggak punya baju. Si Hamzah ini merupakan huruf yang paling unik, yang paling mulia. Kenapa? Secara nama, pertama secara nama misalnya. Secara nama hanya bukan hanya satu-satunya huruf yang namanya ada 4 kata, bukan kata, 4 huruf. Hamzah, ham, ha, mim, zai, sama ha. Ada 4 huruf. Sedangkan yang lain cuman ada 3. Nah, itu dari segi penamaan pun unik ya. Satu-satunya yang ada 4 hurufnya. Kemudian hamzah ini kalau dibaca, orang-orang tuh beda bacanya. Kalau berendeng 2 hamzah, bisa dia di tashil. Gimana tashil? Misal kalau di riwayat kita itu ada yang contohnya a'ajamiyun. Itu kita bacanya a'ajamiyun. Diringankan hamzah yang keduanya.
Bukan a'ajamiyun tapi a'ajamiyun. A'ajamiyun. Bisa diidkhal. A juga bisa misal diibdal, misal di a'adzakarain bisa kita bacanya dipanjangkan 6 harokat, itu namanya ibdal. Adzakarain bisa 6 harokat, masya Allah gitu. Jadi saking sulitnya huruf hamzah, termasuk huruf yang paling sulit ya hamzah ini, unik gitu ya, bisa dibaca berbagai bunyi, berbagai cara, macam-macam hamzah ini. Begitu ya. Gitu. Jadi yang tersusun bagi yang berpendapat berjumlah 29, bagi ulama ahli bahasa itu 29. Maka huruf yang pertama adalah hamzah. Terus ini kok alif ngikut gitu. Alif tuh minjemin baju. Sebenarnya alif itu ada di belakang. Di sini alif nih. Di lam alif. Cuman gara-gara si alif gak punya baju, maka dipinjemin oleh si alif hamzah nih. Baik si alif nih minjemin si hamzah. Ya. Begitu. Kok si alif tiba-tiba ada di sini? Di akhir nih kan. Di lam alif. Ngapain si lam ngikut si alif? Padahal yang dimaksud adalah alifnya di sini. Bukan lamnya. Lamnya di mana? Lam udah disebutkan di sini. Lam ini udah disebutkan di sini. Cuman si lam ini membantu. Kenapa kok dibantu? Perlu dibantu. Karena yang namanya alif tidak bisa diucapkan. Coba ucapkan huruf alif. Gak bisa. Kata Imam Nasr. Coba semuanya bunyikan huruf-hurufnya. Ketika hamzah bisa. Ba, bi, bu. Bisa diucapkan. Huruf ba, babe, bibe, bube. Huruf waw, au, i, wawiwu, ya, ya juga sama. Yuya, misal bisa diucapkan. Kecuali alif, si alif. Ngomong atuh diam-diam baik, nggak bisa dia. Kenapa? Karena alif ini nggak bisa bunyi, ya, nggak bisa bunyi kecuali dengan bantuan huruf yang sebelumnya berharakat fathah. Kalau selain itu maka nggak bisa alif nih bunyi. Maka hadirlah si alif, bukan si alif. Hadirlah si lam untuk membantu si alif. Lam ini membantu si alif biar bisa dibunyikan. Padahal lam pun sudah ada di sini di awal. Jadi istilahnya bisa dibilang punya hutang budi si lam ini. Oh, saya dulu juga pernah dibantuin oleh si alif. Dulu ketika kapan? Jadi gini, dalam bahasa Arab, memulai bacaan itu, memulai percakapan, memulai kalimat itu wajib atau harus dengan harokat. Gak boleh dengan sukun, gak mungkin. Orang-orang gak bisa, orang Arab gak bisa. Wajib atau harus dengan yang berharokat. Dan diakhiri dengan sukun. Kalau orang Arab ngomong, awalnya itu mesti dengan harokat, akhirnya mesti disukun. Maka ketika bertemu dengan kata, kalau misal nih, ini adalah kitab, ini adalah kitab, maka bahasa Arabnya apa? Hadzal kitab, pakai alif, pakai lam di situ. Hadzal kitab. Bisa gak hadza kitab? Gak bisa. Karena kalau hadza kitab maknanya beda. Bukan ini adalah kitab, bukan kitab ini. Tapi ini adalah kitab, ya. Ini adalah kitab, beda. Kalau kita pakai hadzal kitab, lamnya bisa diucapkan hadzal kitab, hadzal kitab. Tapi kalau si hadzanya dihilangkan, kemudian tiba-tiba ada lam yang sukun di situ, Alkitab, nggak mungkin orang Arab bisa mengucapkan. Maka pada saat itu si lam ini minta bantuan, wahai para huruf hijaiyah, tolong bantuin saya lah. Tolong bantuin saya supaya saya bisa diucapkan. Maka hadirlah si hamzah. Saya bisa, saya rela berjihad. Ya, saya rela berjihad. Tapi sayangnya si hamzah ini nggak punya baju.
Makanya bentuknya si hamzah ini bukan pakai bentuk hamzah lagi, pakai alif. Maka ada yang namanya hamzah wasol. Coba lihat hamzah wasol. Hamzah wasol bentuknya hamzah atau alif? Bentuknya alif. Hamzah wasol itu yang ada pada Alkitab. Hamzah wasol dengan lam. Itu bentuknya alif. Karena kenapa? Minjem dari alif. Karena si hamzah nggak punya baju. Dipinjamlah oleh si alif. Ya. Maka semenjak itu, ya semenjak si lam ini dibantu oleh si hamzah, maka dia punya hutang juga, ya, punya hutang budi ke si alif. Karena si alif bisa dibilang si alif sama si hamzah ikut bantu si lam supaya bisa dibaca. Minjem bajunya si alif. Akhirnya lam rela untuk apa? Minjemin si alif supaya bisa dibaca la gitu di sini. Bisa difahami atau masih muter-muter mengenai huruf hijaiyah? Nih ada hamzah, ada alif. Intinya antara alif, hamzah sama lam yang kita bahas di sini. Yang lainnya nggak kita bahas. Kok bisa alif di sini? Kok bisa lam alif di sini? Ini yang memancing perbedaan susunan ya. Ada yang apa? Masih bingung? Paham insya Allah? Insyaallah. Insya Allah paham. Bisa ditanya berarti kalau paham ya. Insyaallah. Jadi gitu sejarahnya. Sejarahnya gitu. Semenjak zaman Imam Nasr bin Asim, Masya Allah ya, ya sudah berkontribusi banyak dalam penulisan huruf hijaiyah. Tapi gimana dong dengan apa yang saat ini tersebar khususnya di Indonesia? Ya. Maka gini, yang tadi kita jelaskan yang tersusun di modul ini jumlahnya 29. Ada pendapat lain, apa? Pendapat yang mengatakan jumlahnya 28. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman hanya menyatukan antara alif dengan si hamzah. Ya udah deh, nggak mau ribet saya mah. Ya udah, huruf yang pertama itu ada 2 huruf. Secara makna ada 2 huruf. Jadi ada alif juga ada hamzah. Makanya lam alif ini dihilangkan. Jadi totalnya 28 bukan 29 lagi. Itu perbedaannya. Maka inilah yang sering dipakai oleh lagu-lagu Arab, alif bata tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dan seterusnya. Ini susunan 28. Ya, ini yang sering dipakai nasyid. Makanya alif gitu. Tapi nggak double. Alif hamzah bata enggak. Cukup alifnya aja, tapi maknawi di situ. Alif secara makna ada hamzah juga di situ. Cuman yang aneh, yang heran di Indonesia ketika sampai ke Indonesia mubazir. Orang Indonesia atau orang Melayu ya, karena kan banyak ya lagu dari Melayu atau yang di poster-poster itu biasanya menampilkan huruf hijaiyah itu bukan lagi 28, bukan lagi 29. Jadi 30. Dari mana ini? Dari mana 30 ini? Pemborosan huruf. Jadi gini, mereka itu ya si hamzahnya ditulis pakai alif di sini, kemudian ditambah lam alif juga, kemudian hamzahnya pun ditulis. Kalau kayak gitu, yang pertama ini hamzah atau alif? Kalau alif, alif sudah ada di sini. Kalau hamzah, hamzah pun udah ada di akhir. Sebenarnya pemborosan huruf. Ya mubazir sayang. Ada 30 huruf. Kalau yang biasa di poster-poster atau di buku tajwid pun ada 30 huruf. Itu mubazir. Coba kita kalau dipraktikkan, kita nyanyikan coba ya pakai yang lagu Indonesia. Kita hitung.
alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad mod ta dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun ha waw lam alif hamzah ya, ya kan? Gitu. Nyanyian seperti itu. Jadi mubazir. Sebenarnya yang di awal ini hamzah atau alif. Ini kan kok ada lagi, itu mubazir. Hamzahnya ada dua kebanyakan. Ya. Jadi yang tepat gimana? Yang tepat boleh 29, boleh 28. Yang penting enggak 30, mubazir kayak tadi ya. Kalau yang 28 berarti dia menyatukan antara alif dengan hamzah di awal. Kalau yang 29 dia tidak menyatukan, memisahkan artinya. Memisahkan antara hamzah dengan alif. Yang pertama ini hamzah, yang selanjutnya alif gitu. Jadi enggak menyatukan. Itu perbedaannya. Hanya perbedaan dari segi susunan saja. Baik. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang apa? Yang 28 itu gimana? Yang 28. Yang 28 itu si yang pertama nih. Itu merupakan hamzah sama alif. Tapi di nyantumin satu doang, disatuin di sini. Sehingga lam sama lam alifnya dihilangin. Jadi totalnya dikurangi satu lah. Jadi 28. Karena ini 29 semuanya. Dikurangi satu jadi 28. Lam alif. Berarti kalau yang 28 mah gimana? hamzah alif gitu. Gimana? Yang 28 mah hamzah alif. Iya. Hamzah alif disatukan. Terus yang yang ini dipisah. Yang la alifnya lam alif dihilangkan. Jadi langsung waya gitu. Iya. Wow ya. Wow ya. Itu yang 28. Kalau yang 29 dipisahkan. Ya, dipisahkan. Jadi bacanya wow lam alif wow lam alif ya. Ya. Kalau di kita kan wow lam alif hamzah ya. Hamzah ini mubazir kalau di kita sebenarnya. Karena di awal sudah ada hamzah. Yang sahih ya udah jangan sampai mubazir, sayang gitu. Dan ini yang dikenal di seluruh dunia gitu. Yang mereka kenal tuh ini. Nggak ada yang 30. Cuman di kita aja mungkin ya. Sampai segitunya. Jadi walaupun di sini ditulisnya lam alif, tetap dia kehitungnya satu huruf. Karena hakikatnya yang ingin disebutkan adalah alifnya, bukan lamnya. Kalau lam sudah ada di sini. Lam sudah ada. Cuman ngebantu si alif aja supaya si alif bisa dibaca. Kalau disuruh ucapkan alif, maka bacanya apa? La. Ucapkan alif, la. Gak bisa. La kan gak bisa dalam bahasa Arab. Gak bisa. Ucapkan alif, la. Jadi nyambung di sini. Ya. Jadi nggak bisa tuh dia harokatnya kasroh, nggak bisa karena syaratnya adalah harus ada yang menamani huruf sebelumnya berharokat fathah, baru si fathah si alif bisa diucapkan. Gitu, bisa difahami? Nah, insyaallah. Namun perpakan tanpa ada perbedaan pendapat mesti kita ulang ya. Kalau semua dibahas udah cukup. Ini yang tadi, huruf berbentuk alif yang ada di awal deretan hijaiyah adalah huruf hamzah. Adapun alif adalah huruf yang berada satu sebelum huruf terakhir. Ditulis dengan lam alif. Karena alif tidak berada pada kondisi selain sukun. Ya. Tidak ada huruf sebelumnya kecuali dalam kondisi fathah. Ya, jadi memang kondisi alif ini sukun dia. Gak bisa diucapkan. Ini dalil-dalilnya. Jadi kitab-kitab Al-Alamah At-Thaybi mengatakan dalam Bait Al-Mufid, huruf hijaiyah yang pertama adalah hamzah, namun sering disebut dengan nama alif majazan.
majazi, disebabkan dalam penulisannya selalu menggunakan huruf alif apabila berada pada awal kata. Jadi si alif ini sering minjem si Hamzah ini sering minjem bajunya alif. Apalagi dulu itu awal-awal nggak ada yang namanya Hamzah, nggak ada bentuknya sama sekali. Makanya nggak kayak gini. Jadi si Hamzah ini sama sekali 100% pakai yang alif, nggak ada bentuknya. Si kepala A ini nggak ada dulu. Itu dulu. Semenjak di sini oleh Al Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau merupakan ulama pencetus bentuk Hamzah. Pencetus bentuk Hamzah. Kenapa kok yang dipilih Hamzah? Ada yang tahu? Kok kenapa bentuk Hamzah ini mirip Ain dari kepala Ain? Coba kita potong nih. Potong kepala Ain, bentuk Hamzah. Kenapa kok Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini menggunakan Ain untuk menggambarkan Hamzah, untuk melambangkan si Hamzah? Maka jawabannya gimana? Jawabannya adalah karena si Ain ini adalah tetangganya si Hamzah. Hamzah makhrajnya di tenggorokan paling bawah, sedangkan Ain di tengah tenggorokan. Sama-sama tetanggaan lah. Jadi akhirnya si Ain lah jadi korbannya, diputus kepalanya. Jadilah bentuk huruf Hamzah. Begitu ya. Ini yang tadi. Hamzah yang dibaca tashil. Usahalah. A'jamiyun. Oh, ini penjelasan huruf far'i. Ya, huruf far'i. Kalau yang tadi yang kita bahas huruf asli. Huruf asli. Memang asli kalau huruf far'i itu udah ada campuran. Misal huruf zo. Huruf zo itu nggak ada di huruf asli. Ya, karena itu merupakan cabang dari qiraat. Cabang dari qiraat. Kalau kita pelajari ilmu qiraat lebih dalam, maka ada tambahan, ada namanya huruf far'i. Huruf zo misalnya. Zu, zi, zo. Kalau kita aneh, itu huruf apa? Padahal huruf zai yang dibaca dengan tebal. Zo. Ini ada pada ihdinaz zirato. Ada pada. Kemudian pada kata qila juga ada. Qila yang ismam. Sini penjelasannya. Ini hanya tambahan saja yang nggak perlu dihafal. Cuma hanya sekedar wawasan. Ada loh huruf selain alif, batata dan sampai ya. Selain itu ada loh gitu. Bukan hanya itu gitu. Tapi ada huruf far'i yang dipelajari ketika kita memperdalami ilmu qiraat gitu ya. Baik. Sekarang mungkin kita bisa jelaskan secara umum saja mengenai makharijul huruf. Makharijul huruf. Ini makhraj umum. Ada makhraj umum, ada makhraj khusus. Ini ya. Makhraj umum itu jumlahnya ada 5. Nanti kita bahas. Yang mana sih makhraj umum itu, yang mana sih makhraj khusus itu? Nanti kita bahas. Kemudian makhraj khusus ada 17 tempat. Jadi dikasih cabang lagi. Si makhraj umum, ini masih umum kalau yang makhraj umum. Kalau yang makhraj khusus dibagi lagi nanti setelah itu. Baik, ini pembagiannya. Yang makhraj umum ada rongga, al-jauf, makhraj al-jauf, ada al-halqa, ada al-lisan, ada al-syafatan, ada al-khayshum. Nah, ini kita gambarkan di sini saja. Yang pertama, makhraj umum dulu. Makhraj umum. Ada yang namanya al-halqa. Al-halq ini makhraj tenggorokan. Al-halqa. Dari pita suara di sini, ini namanya pita suara. Sampai dengan
Sini ada yang namanya ufula. Ini ufula nih, langit-langit yang menggantung. Kalau kita buka mulut kita, maka ada di situ daging yang menggantung. Itu yang namanya ufula. Jadi yang namanya al-halq itu antara pita suara di sini sampai sini, ya. Ini makhraj umum. Secara umumnya ada ini, ada pembagiannya. Dari sini sampai sini, yang biru intinya, yang biru nih. Ini al-halq. Kemudian ada makhraj umum, al-lisan. Lisan ya lisan, lidah, makhraj lidah. Ya, gampang. Lidah ya lidah. Yang merah nih, yang berwarna merah. Ini al-lisan, makhraj al-lisan. Kemudian ada asyafatan, kedua bibir, makhraj umumnya. Ya. Ada al-khayshum, tenggorokan, rongga tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Intinya di tenggorokan, di hidung. Rongga hidung atau pangkal hidung, boleh lah ya. Intinya seluruh rongga hidung, seluruh hidung ini dinamakan al-khayshum. Kemudian ada al-jauf. Al-jauf ini adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut, dua-duanya. Ini al-jauf. Jadi secara umum makhraj ini dibagi 5. Al-halq, al-jauf, al-khayshum, sama al-lisan sama asyafatan. Gampangnya kayak gitu. Nanti dibagi al-halq nih dibagi lagi. Makhraj khususnya ada berapa? Al-lisan paling banyak, lebih dari 10. Kalau ini ada 3. Khayshum ada 1. Yang paling banyak cabangnya itu di al-lisan. Al-halq ada 3. Begitu. Baik. Baik, kita masuk ke makhraj al-halq terlebih dahulu. Ini aqsal halq, tepatnya di pita suara. Sebelumnya kita telah membahas, kita telah nonton video ya, video apa itu pita suara. Nah, ini letaknya. Ini letak kalau secara gambar kayak gini. Ini letak pita suaranya atau aqsal halq. Kemudian di sini wastul halq, pertengahan tenggorokan. Aqsal ini maksudnya paling jauh. Aqsa, paling bawah, paling jauh. Paling jauh dari apa? Dari mulut. Jadi makhraj yang paling jauh dari mulut. Patokannya dari mulut. Adana paling dekat dari mulut. Wastu pertengahan. Gitu ya. Seperti itu. Kalau secara bahasa. Cuman kita nggak cukup. Hamzah ini makhrajnya di tenggorokan paling bawah. Kita tidak cukup sampai situ. Ya. Karena itu masih umum. Tenggorokan bawah itu masih umum. Kita lebih spesifikkan lagi. Tenggorokan bawahnya di mana? Maka kita katakan makhraj hamzah tepatnya adalah di pita suara. Tepatnya di pita suara. Gitu ya. Ingat ya, pita suara. Kemudian wastul halq. Wastul halq ada tepatnya juga. Bukan hanya kita mengatakan, ain ini makhrajnya di tengah tenggorokan. Enggak. Tapi kita lebih spesifikkan lagi bahwa tepatnya ada di katup. Ini katup nih. Katup namanya apa? Katup epiglotis. Katup epiglotis. Nanti ketika mengucapkan ain, ini berbenturan dengan dinding sini. Kembali lagi. Jadi secara alamiah ya memang ini yang buka tutup. Ya. Ini itu merupakan katup epiglotis merupakan bisa dikatakan tukang parkir lah ya. Tukang parkir. Kapan si udara masuk ke kerongkongan? Kapan si makanan masuk ke tenggorokan? Gitu. Ini tukang parkirnya di sini. Makanya kalau ada orang yang makan ya sambil ngomong itu si tukang parkirnya bingung. Ya.
Ini mau ngarahin kemana? Kalau makanan kan ke kerongkongan. Afwan, oh ya, makanan kan ke tenggorokan. Kerongkongan khusus untuk udara. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi dipisah. Ini adalah tukang parkirnya. Begitu. Ain. Kemudian ada adanal halqa. Adanal halqa. Tenggorokan kalau mudahnya gini. Tenggorokan bawah, atas, tengah. Ini tenggorokan atas. Tepatnya di mana? Di ufula. Ufula ini bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya. Kalau kita belajar IPA, itu pakai istilah ufula. Tapi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bahasanya lak-lakan, bukan ufula. Jadi boleh ufula, boleh lak-lakan. Atau boleh daging yang menggantung. Jadi banyak banget istilah untuk ufula ini. Intinya ketika kita ngaca, melihat daging yang menggantung, itu ufula. Tepatnya di akar lidah. Di sini akar lidah, di belakang pangkal lidah. Nanti kita jelaskan mengenai posisi-posisi lidah, begitu. Jadi di akar lidah yang membentur dengan apa ini tadi? Lak-lakan atau ufula. Oke, sekarang kita bahas huruf-hurufnya. Ini kan kita bahas secara umum makhraj al-halq. Makhraj al-halq ada 3. Ada aqsal halq, wastul halq, ada adnal halq. Aqsal halq, tepatnya di pita suara. Hurufnya apa saja? Ada hamzah, afwan. Ada hamzah, sama ha. Jelek banget. Ada hamzah sama ha di tenggorokan bawah. Di tengah ada apa? Di tengah itu ada ain sama ha. Di atas ada apa? Ada ghain sama kha. Ghain, kha. Jadi satu makhraj. Masing-masing rumah ini punya 2 orang, ya. Orangnya kalau di sini hamzah sama ha, kalau di tengah ain sama ha, kalau di atas kha sama ghain, gitu. Ada yang menempat, ada penghuninya lah kalau bisa kita istilahkan. Begitu. Apakah ada yang ingin didiskusikan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini pita suara. Kondisinya seperti ini, ya. Ini kondisi ketika kita mengucapkan ain dan ha, ya. Sama-sama, ya. Bentuknya seperti ini. Si katup epiglotis menyentuh dinding. Menyentuh dinding. Bedanya adalah kalau ain terdapat getaran pada pita suara, kalau ha itu tidak ada getaran. Ngalir aja, ah, itu bedanya. Ini ghain. Ini akar lidah. Ini akar lidah. Ini pangkal lidah. Ini tengah lidah. Ini ujung lidah. Ya. Ini akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Seperti itu pembagiannya. Jadi paling belakang lah kalau akar lidah ini. Makanya sebenarnya kalau secara ilmu biologi di tenggorokan atas ini ada yang bilang atau ada yang berpendapat ini udah nggak masuk tenggorokan lagi karena dia meminta bantuan akar lidah. Nah, secara biologi ya namanya lidah itu sudah masuk ke rongga mulut, bukan lagi tenggorokan. Makanya di sini ada yang mengatakan, oh, ghain sama kha ini bukan di tenggorokan, tapi maksudnya ke al-lisan. Karena dia minta bantuan ke akar lidah buat diucapkan.
Maka ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Sehingga berimpact pada apa? Kepada pengucapan. Nun ketemu ghain. Misal kalau kita kan karena kita berpendapat ghain itu merupakan huruf halq tenggorokan, maka mengucapkannya wajib izhar. Ya. Wajib izhar. An ghadaqa. An ghadaqa. Kalau ulama yang mengatakan atau yang berpendapat ghain sama kha ini masuknya ke lisan, maka ketika nun ketemu ghain itu diikhfa bacanya. An ghadaqa. An ghadaqa. Nun ketemu ghain jadi ikhfa. Makanya makhraj dan sifatul huruf ini sangat berkaitan dengan hukum. Nanti akan berhubungan dengan hukum. Kok bisa hukumnya kayak gini? Maka ditinjau dari makhraj. Semakin si makhraj itu jauh, maka menurut orang Arab semakin mudah diucapkan. Kalau nun ketemu dengan makhraj huruf al-halq itu kan paling jauh posisinya. Maka ngapain diikhfakan, disamarkan, ngapain? Apalagi diidghamkan, dimasukkan ke huruf selanjutnya, ngapain seperti itu kan? Padahal kan udah mudah diucapkan menurut mereka. Semakin jauh suatu makhraj dengan makhraj yang lainnya, maka semakin mudah diucapkan. Semakin dekat suatu makhraj, maka semakin sulit diucapkan. Makanya huruf izhar itu semuanya di al-halq. Karena patokannya nun di ujung lidah. Kalau kita hitung-hitung jarak antara ujung lidah dengan al-halq atau tenggorokan, maka jauh ini. Semuanya izhar. Kecuali yang berpendapat bahwa ghain sama kha lisan, maka hitungannya dekat. Karena masih satu makhraj. Masih satu daerah. Masih satu makhraj umum. Makhraj al-lisan. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Misal nun ketemu ra, maka di idgham karena dekat banget. Nun sama ra dekat tuh. An, ar. Ya. Kalau kita berpendapat nun sama ra beda makhrajnya, beda dikit. Cuman sebagian ulama mengatakan atau menyatukan nun, lam sama ra sehingga sama makhrajnya. Jadi semakin dekat semakin sulit untuk diucapkan. Kalau semakin sulit maka cari cara. Oh ini gimana cara ngubahnya itu. Maka nun ketemu ra diidghamkan. Ar-ra. Nun ketemu ya diidgham bi gunnah. Faman ya'mal. Kalau faman ya'mal sulit diucapkan. Nun ketemu ya itu dekat. An ya dekat banget tuh. Faman ya'mal maka diidgham bi gunnah kan. Contoh apa lagi yang dekat makhrajnya? Wow, nun ketemu wow. An wa. Ya, kalau dibaca dengan izhar sulit. Anwar. Kalau di dalam satu kata memang itu wajib dibaca izhar. Karena syarat idgham itu harus berbeda kata. Anwar ada namanya Anwar. Karena dia satu kata, nggak mungkin awar. Kecuali kalau beda kata, baru dia wajib idgham. Nun ketemu waw diidghamkan. Contohnya apa? Min waliyin wala nasir. Bukan kita min waliyin wala nasir, enggak. Tapi diidghamkan. Kalau dia kondisinya beda kata, terpisah katanya. Kalau dalam satu kata maka wajib dia izhar, dibaca dengan jelas. Dunya, sinwan, tinwan, bunyan. Itu secara hukum sebenarnya secara kedekatan makhraj itu harusnya idgham sebenarnya. Cuman nggak mungkin kalau dalam satu kata dia dibaca idgham. Kalau idgham syaratnya harus dalam berbeda kata. Kalau saat sama nggak bisa diidghamkan seperti itu. Jadi lari kemana-mana, afwan. Jadi gini pembagiannya ya. Aqsal halq ini paling bawah ada hamzah, ada ha. Wastul halq ada ha sama ain. Adnal halq ghain sama kha gitu ya. Ini tolong dihafalkan. Yang PR-nya adalah hafalkan huruf-hurufnya. Aqsal halq apa saja, tengah tenggorokan apa saja, atas tenggorokan apa saja, itu dihafalkan hurufnya apa saja. Kita baru bahas
mengenai makhraj al-halq secara umum begitu. Kemudian tadi ya harus paham huruf hijaiyah. Kalau ditanya huruf hijaiyah itu ada berapa, kita harus pede nyampain sekian, sekian, sekian. Nanti kalau ada yang ngomong 30, ya bisa kita argumentasikan. Ada dalilnya lah, ada argumentasi yang kuat kita gitu. Kalau ada yang mengatakan 28, lah kok 28? Kita nggak aneh. Karena kita tahu alasan mereka berpendapat atau mengatakan seperti itu bagaimana. Kita tahu alasannya gitu. Jadi itu difahami juga susunan huruf hijaiyah. Begitu. Bisa difahami? Yang al-halq ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Yang lain enggak? Takut ada ingin ya apa? Takut ada yang ditanyakan? Pertanyaan? Fadol. Ibu Eli dan suami ada? Cukup. Cukup. Insyaallah. Baik. Liar liar ya? Tumba ya. Hmm, kayaknya nggak cocok ya kalau buat pemula ayah. Apa sistemnya dia sederhanakan lagi atau gimana? Atau gak apa-apa kayak gini aja? eh Bebas sih, maksudnya kalau di apa namanya di per apa namanya di materinya disedikitkan lagi di jangan terlalu banyak gitu, Hmm, atau disederhanakan boleh. hmm. Karena ini juga ini minjem ke Ustaz Abu Ezra minta PDF-nya. Jadi udah minta PDF ke beliau yang dulu pernah ngisi daurah juga di sini. Jadi ya Ibda nggak apa pakai modul ini, cuman Ibda pilih-pilih yang yang penting untuk dibahas apa. Kalau semua kan nggak mungkin gitu paling. Karena kalau Ibda buat lagi belum ada waktu. Pakai punya orang dulu gitu. Oke, cukup insyaallah. Cukup. Baik. Insyaallah. Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahaminya, apalagi dengan penjelasan yang terbelit-belit seperti tadi. Semoga Allah memberikan apa namanya pemahaman kepada kita. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kita akhiri dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma